Selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bawa konsep integral yang biasanya buat ngitung luas di bawah kurva ke level selanjutnya? Bukan cuma di garis lurus, tapi di jalur yang meliuk-liuk, atau bahkan menembus sebuah permukaan di ruang 3 dimensi. Nah, disinilah perjalanan kita dimulai. Oke, ini dia roadmap kita. Kita mulai dari yang basic dulu, gimana vektor ketemu integrasi, terus kita bakal jalan-jalan di sepanjang jalur yang berkelok, belajar cara ngitungnya. Dan puncaknya, kita bakal cari tahu gimana caranya mengukur sesuatu yang mengalir menembus sebuah permukaan. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, bagian pertama, kita akan lihat gimana konsep integral yang udah kita kenal baik, ternyata bisa loh kita pakai di dunia vektor 3D. Gampang kok sebenarnya. Jadi, apa sih integral vektor itu? Simpelnya gini, kalau kita punya vektor, katakanlah A, yang komponennya itu fungsi dari T, ngitung integralnya itu gampang banget. Kita tinggal integralkan aja masing-masing komponennya secara terpisah. Jadi kalau kamu udah bisa integral biasa, kamu udah pasti bisa integral vektor. Cuma, kerjainnya 3 kali aja buat tiap komponen. Biar lebih kebayang, kita langsung aja lihat contohnya. Misalnya kita punya vektor R ini. Langkah pertama, ya kita pisahin aja komponen-komponennya. Ada yang bagian I, bagian J, sama bagian K. Terus kita integralkan satu-satu dari U sama dengan 0 sampai U sama dengan 1. Integral U pangkat 3, integral U kuadrat kurang 1, sama integral 5. Setelah dapat hasilnya masing-masing, tinggal kita gabungin lagi jadi satu vektor utuh. Gampang kan? Oke, sekarang kita masuk ke lompatan besar yang pertama. Kalau tadi kita cuma ngitung di interval lurus, sekarang gimana kalau kita mau ngitung di sepanjang jalur yang meliuk-liuk di angkasa? Nah, ini dia yang namanya integral garis. Ini nih pertanyaan kuncinya. Gimana caranya kita menjumlahkan efek dari sebuah medan vektor? Tapi bukan di garis lurus, melainkan di sepanjang kurva yang berkelok-kelok. Ini penting banget loh. Bayangin aja, ini bisa dipakai buat ngitung total kerja yang dibutuhkan buat mindahin sesuatu di medan gaya, atau ya efek kumulatif apapun di sepanjang sebuah lintasan. Dan inilah alatnya, integral garis. Kelihatannya rumit ya. Ada integral A.dr. Tapi jangan panik dulu. Anggap aja ini sebuah resep ajaib. Resep ini gunanya buat mengubah masalah lintasan yang kompleks di ruang 3D jadi sebuah integral biasa yang cuma pakai satu variabel, yaitu T. Dari 3D jadi 1D, intinya gitu. Teori doang kadang bikin pusing ya. Oke, sekarang kita langsung praktek aja. Kita bedah satu contoh biar konsep ini benar-benar nempel dan kita lihat gimana semua bagian ini bekerja sama. Lihat tabel ini. Ini kuncinya. Kita mendefinisikan sebuah jalur di ruang angkasa, tapi cuma pakai satu variabel T. Keren kan? Bayangin T itu waktu. Saat T bergerak, posisi kita, X, Y, Z juga ikut berubah sesuai persamaan ini. Jadi kita punya resep buat tiap posisi di sepanjang jalur. Dan dari situ, kita juga bisa cari turunan kecilnya, dx, dy, dan dz. Ini bakal kita pakai buat resep ajaib tadi. Nah, setelah kita punya resep jalurnya tadi, kita tinggal substitusi aja. Semua X, Y, dan Z di dalam integral kita yang rumit itu, kita ganti pakai fungsi dari T. Dan voila, tiba-tiba integralnya jadi jauh lebih simpel. Sekarang ini cuma integral biasa terhadap T dari 0 sampai 1. Masalah yang tadinya di 3D, sekarang jadi masalah kalkulus yang udah kita kenal. Dan setelah kita hitung integral yang udah disederhanakan tadi, hasilnya adalah 2. Jadi, semua kerumitan medan vektor dan jalur yang berkelok-kelok itu, setelah dijumlahkan efeknya, ternyata nilainya cuma satu angka ini. Keren banget. Oke, perjalanan di sepanjang garis atau kurva udah kita taklukkan. Sekarang kita naik level lagi. Gimana kalau kita mau mengukur sesuatu yang menembus sebuah permukaan 2 dimensi? Biar jelas bedanya, coba lihat ini. Integral garis itu menjawab pertanyaan berapa total efek kali di sepanjang sebuah jalur. Analoginya kayak total kerja buat ngedorong sesuatu di jalanan berkelok. Nah, kalau integral permukaan, pertanyaannya beda. Berapa total aliran yang menembus sebuah permukaan? Analoginya kayak ngitung berapa banyak air hujan yang masuk lewat jendela yang miring. Beda banget kan fokusnya? Nah, inilah yang disebut integral permukaan, atau sering juga disebut flux. Istilah flux ini penting banget. Flux itu intinya mengukur aliran bersih yang melewati sebuah permukaan. Bayangin aja jaring di sungai. Flux itu ngitung berapa banyak air yang lewat jaring itu per detiknya. Konsep ini super berguna di fisika, buat ngitung aliran apa aja, dari fluida sampai medan listrik.
Gambar ini nunjukin strateginya dengan jelas. Kita punya permukaan miring es di angkasa, yang susah dihitung langsung. Jadi triknya adalah, kita proyeksikan permukaan itu ke bidang yang datar, misalnya ke bidang XY. Jadi kita dapat area R yang datar. Nah, ngitung integral di area datar R ini jauh lebih gampang pakai integral lipat 2. Ini trik utamanya. Oke, kita sampai di contoh terakhir. Kita bakal lihat langsung gimana cara ngitung flux atau aliran total yang menembus sepotong bidang di angkasa. Langkah pertama, dan ini sangat penting, kita harus cari vektor normal. Apa itu? Gampangnya, ini adalah vektor yang arahnya tegak lurus sama permukaan kita. Kayak tiang bendera di tanah lapang, vektor ini ngasih tahu kita permukaan kita itu menghadap kemana. Tanpa ini, kita nggak bisa ngitung aliran yang menembusnya. Langkah kedua, kita lakukan dot product antara medan vektor A kita dengan vektor normal N yang barusan kita cari. Gunanya apa? Operasi ini secara ajaib akan menyaring dan cuma mengambil komponen dari medan A yang benar-benar tegak lurus, alias yang benar-benar kali menembus permukaan kita. Komponen lain yang sejajar sama permukaan bakal diabaikan. Nah, sekarang kita gabungkan semuanya. Kita siapkan integral lipat 2. Tugas integral ini adalah menjumlahkan nilai A.N tadi di seluruh area proyeksi permukaan kita. Jadi seolah-olah kita nge-scan seluruh permukaan, titik demi titik, terus kita totalin semua alirannya. Dan inilah hasil akhirnya. Setelah semua perhitungan itu, total flux yang menembus permukaan kita tadi adalah 24. Angka ini secara kuantitatif memberitahu kita seberapa banyak sesuatu, entah itu fluida, energi, atau apapun yang diwakili medan vektor A, yang berhasil mengalir melewati permukaan tersebut. Jadi, kita udah berhasil menaklukkan jalur dan permukaan. Kita udah naik dari 1 dimensi ke 2 dimensi. Ini tentu bikin kita penasaran kan? Apa selanjutnya? Gimana kalau kita mau mengintegrasikan sesuatu di seluruh volume 3 dimensi? Nah, itu pertanyaan menarik untuk dipikirkan selanjutnya.